Kemudian komplikasi teknik selanjutnya adalah akses recirculation atau resirkulasi. Resirkulasi ini dapat terjadi 30 menit pertama HD. Resirkulasi salah satu penanda penting adanya gangguan aliran AV fistula. Nah, untuk akses resirkulasi ini, penanganan awal akan memperpanjang usia AV fistula. Penyebab dari akses resirkulasi adalah biasanya stenosis vena tinggi, kemudian jarak arteri dan vena itu terlalu dekat, dan penggunaan AV fistula yang tidak tepat. Penata laksanaannya untuk akses resirkulasi adalah kita lihat penyebabnya tadi, apakah dia karena aksesnya yang terlalu dekat. Jika karena aksesnya yang terlalu dekat, maka jaraknya kita rubah. Jarak vaskular aksesnya itu jangan terlalu dekat. Dia minimal 7 cm jarak antara inlet dan outlet. Kemudian ukuran jarum. Ukuran jarum ini disesuaikan dengan kebutuhan si pasien, apakah pasien itu dewasa atau pasien anak. Biasanya itu karena pasien dewasa itu menggunakan ukuran 16, pasien anak itu 17 atau lebih. Nah, itulah yang membuat ketidaktepatan. Jadi bisa menyebabkan yang namanya resirkulasi. Kemudian komplikasi teknik selanjutnya adalah adanya emboli udara. Emboli udara ini adalah masuknya benda asing yang mana dia itu terbawa ke aliran darah, kemudian menyumbat aliran darah di dalam suatu organ tubuh si pasien HD. Jika jumlah udara yang masuk itu lebih dari 10 mili, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam jantung, masuk ke paru-paru, hal itu bisa menyebabkan penyakit serius hingga kematian. Tanda emboli udara itu bisa kita lihat dari adanya buih atau darah yang berbusa pada bloodline. Ini bloodline. Biasanya kita bisa lihat di ciri khasnya itu ada di bubble trap. Biasanya tuh kelihatan di bubble trap itu berbuih. Tapi kondisi ini sudah jarang ditemukan karena pada mesin-mesin sekarang tuh ada sensor. Ini nih sensornya, sensor udara. Jadi dia akan nyetop, mesinnya akan stop, akan diklem atau dikunci nih bloodline-nya. Mesin akan stop dan dia ngomong ada udara gitu. Bukan ngomong ya, mesinnya akan alarm menunjukkan adanya udara. Kemudian penyebab emboli udara yang pertama adalah AV fistula tidak menggunakan NaCl pada saat memulai atau mengakhiri HD. Kemudian penggunaan transfusi set. Nah, di mana transfusi set ini kan dia ada saringannya. Nah, saringannya itu bisa juga akan membuat atau menghasilkan udara-udara kecil. Kemudian ada robekan pada venous bloodline. Nah, karena venous bloodline tadi ada sensor di sini. Nah, siapa tahu robekannya itu setelah sensor itu, kan ini vena yang kena sensor. Kemudian robekannya itu setelah sensor. Nah, itu yang bahaya, kita nggak tahu ya, nggak ke sensor sama mesinnya. Kemudian ada ruptur pada AV fistula, itu juga nggak bakal kedetek sama si mesin karena dia nggak ada sensornya di AV fistula. Kemudian penyebab selanjutnya adalah pengambilan sampel darah pada injeksi port vena bloodline. Jadi ada injeksi port vena bloodline di gambar ini nggak kelihatan ya. Itu bisa kita ambil sampel darah dan itu bisa terjadi kemungkinan membuat buih-buih udara. Kemudian penyebab selanjutnya adalah pemberian obat injeksi di port vena bloodline tadi. Jadi portnya itu benar-benar harus kita jaga saat kita menggunakannya, jangan sampai kita memasukkan udara. Kemudian penyebab selanjutnya adalah pada saat kita memasukkan darah, pada saat mengakhiri HD. Kita mendorong darah tapi tidak menggunakan cairan NaCl, melainkan menggunakan udara. Nah, itulah yang sangat bahaya. Kita tidak boleh mendorong menggunakan udara, karena kita tahu sendiri udara itu berbahaya untuk si pasien.
Kemudian gejala dari emboli udara itu tergantung pada posisi fisik si pasien pada saat kejadian. Misal nih, jika pasien itu saat terjadi emboli dia sedang duduk. Karena dia itu duduk, biasanya pasien itu berteriak dan memegang telinga karena suara udara yang masuk ke otak dengan cepat. Kemudian pasien bisa langsung kejang, wajahnya memerah atau membiru, kemudian sesak nafas, dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Namun jika pasien itu terjadi emboli udara pada posisi terlentang, biasanya pasiennya itu akan dyspnoe, sesak, kemudian batuk. Batuknya itu biasanya nggak langsung batuk gitu, biasanya dia gitu, begitu dulu kayak orang gak tahu tenggorokan gitu, kemudian batuknya itu luar biasa. Kemudian sianosis, denyut jantung melemah, murmur jantung, dan disertai dengan nyeri dada.